Hai semuanya, welcome back with me, Rima Rai Putri. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini aku mau ceritain alur film tentang kisah cinta antara manusia dan kuyang yang tentunya seru dan menegangkan banget. Film ini berjudul Crush Inhuman Kiss yang dirilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Siti Siri Mongkosiri. Oh iya, kalian like dan subscribe dulu dong biar aku makin semangat. Oke deh, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke videonya. Selamat menonton dan enjoy! Film ini diawali dengan 4 orang bocil yang sedang main ke tengah hutan. Mereka ini main gak inget waktu ya teman-teman sampai malam hari. Dan parahnya mereka ini malah main petak umpet guys. Kalau aku sih, aku mundur alon-alon. Ups. Oke lanjut. Di sini ada anak laki-laki dan anak perempuan yang ngumpet di rumah tua di tengah hutan. Bocah laki-laki itu bernama Noi dan sang perempuan bernama Sai. Di sini si Noi ini malah ketakutan dan akhirnya Sai ini memberikan kalung perlindungan yang dapat melindungi dari roh-roh jahat. Pada saat bersembunyi di suatu ruangan, Sai ini melihat kotak misterius yang mengeluarkan cahaya bersinar. Sai yang pemberani ini pun berusaha untuk mendekati dan melihat ada apa di dalam kotak tersebut. Disinilah awal cerita dimulai. Beberapa tahun kemudian, Sai ini telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Mantap. Ketika ia bangun tidur, tiba-tiba ia kaget karena di ranjang ini ada percikan darah. Dia positif thinking aja, oh aku mungkin lagi datang bintang. Sai ini bekerja di tempat pelayanan kesehatan di desanya. Sedangkan Jert, salah satu teman Sai dan kawan-kawan, tumbuh menjadi lelaki tampan dan juga kaya. Sedangkan si Noi, lelaki penakut itu, sekarang sudah tinggal di Bangkok. Dan salah satu temannya lagi yang bernama Ting telah menjadi ibu rumah tangga. Setibanya di tempat pelayanan kesehatan, Sai ini langsung mengobati anak kecil yang mengalami luka di lututnya. Di sini kedua orang tua tersebut bercerita bahwa di desa mereka sedang ada krasue atau di Indonesia disebut kutit. Adegan pun dilanjutkan dengan Sai yang berbincang-bincang dengan Jert. Di sini Sai berkata, "Jert, kok aku kangen banget ya sama Noi. Aku tuh kayak pengen ketemu gitu, udah lama gak ketemu." Di sini si Jert sangat cemburu karena ia sangat suka dan cinta sama si Sai. Pada malam hari, Sai ini sedang berbincang dengan ayah dan juga neneknya. Diceritakan ibunya Sai ini telah lama meninggal. Di sini ayahnya Sai berkata bahwa Sai dan neneknya harus berjaga-jaga dengan mengunci jendela dan pintu karena ia akan berpatroli atas isu adanya krasue. Ketika mau tidur, Sai ini langsung mengunci semua pintu dan jendela. Tetapi pada saat ia tidur, dia bermimpi tentang kejadian waktu ia masih kecil. Ia melihat sosok yang anjas serem banget sampai terkejut dong si Sai terbangun. Dan ia kaget melihat darah semakin banyak di kasurnya. Ia pun kebingungan ada apa sih? Dan dadanya itu terlihat merah dan merasakan sakit. Keesokan harinya, Sai ini melamun di tempat ia bekerja. Ia bingung ada apa sih dengan dirinya. Ia pun lalu mengajak Jert untuk mendatangi rumah tua yang ada di hutan karena ia kepikiran dengan rumah tua itu. Jert pun hayu aja lah, gaskan gitu kan ya. Pada malam hari, Sai dan Jert ini langsung menuju ke rumah tua yang berada di hutan. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri mereka. Mereka pun akhirnya bersembunyi di balik pohon. Dan ternyata seseorang yang datang itu adalah Noi. Iya, Noi, si anak cengeng penakut pada saat masih kecil. Di sini si Sai pun senang langsung memeluk si Noi dengan sungguh erat. Ya, di sini si Jert cemburu lagi dong. Kasian banget ya. Tunggu dulu. Si Noi ini tidak datang sendirian. Dia datang dengan para pemburu krasue. Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Ted. Di sini Ted berkata bahwa ia berasal dari Salaya. Di Salaya sana, wabah krasue sangat merajalela karena ketika ibu krasue meludahi air dan seorang gadis meminumnya, maka ia akan menjadi krasue juga. Tetapi jika laki-laki yang meminumnya, ia akan tersiksa dan langsung meninggal karena racunnya. Warga yang mendengar hal tersebut pun langsung setuju untuk mengizinkan para pemburu itu tinggal di desanya untuk memburu krasue. Sai ini mengizinkan Noi untuk menginap di tempat kesehatan yang ada di desanya.
Di sini si Noi bercerita ke si Sai. Sai, sebenarnya orang tua aku udah pada nggak ada. Orang tua aku nggak selamat pada saat ada bom di Bangkok kemarin. Di sini Sai coba menghiburnya dan akhirnya mereka pun tersenyum. Tiba-tiba datanglah Gert dan juga Ting yang menghampiri mereka. Di sini Gert dan Ting memberikan perlengkapan yang Noi butuhkan selama tinggal di tempat pelayanan kesehatan tersebut. Pada saat si Gert ini ingin mengantar Sai pulang, tiba-tiba Sai ini merasakan sakit di dadanya. Ia pun tidak mau diantar Gert dan bergegas untuk pergi. Dan tiba-tiba mimpi yang itu terulang kembali, dan di sini akhirnya si Sai ini menyadari bahwa ia adalah seorang Krasue yang selama ini gentayangan di desanya. Dan terlihat kali ini si Sai ini terluka parah karena ia hampir saja ditangkap oleh Ted, pemimpin dari pemburu Krasue. Pada pagi hari, saya ini melihat seekor sapi yang sudah mengenaskan, dan sapi itu merupakan jebakan dari si Ted untuk menangkap Krasue. Tiba-tiba datanglah Noi dan berkata, "Hei, lagi ngapain kamu di sini?" Saya pun menjawab, "Lihat sapi lah." Adegan pun dilanjutkan dengan Sai dan Noi mendatangi Babang Tampan alias Gert. Di sini Gert ini mengikuti kelompok pemburu Krasue dan Noi berkata, "Kamu gak usah ikutan inilah, karena aku itu cuma ngada-ngada bahwa di desa ini ada Krasue. Cuma sebagai alasan doang supaya aku bisa balik lagi ke desa ini." Tapi si Gert ini GP dan langsung berlalu pergi. Pada malam hari, Gert ini mendatangi ke kediaman si Sai dan berkata, "Sai, tutup jendelanya ya, jangan lupa pintunya juga. Kunci rapat-rapat karena malam ini akan ada pemburuan Krasue besar-besaran." Terlihat warga dan para pemburu Krasue berkeliaran di tengah malam. Terlihat biksu yang memperhatikan mereka semua. Pada saat tengah malam, lagi-lagi dia tidak bisa mengontrol semuanya. Itu terjadi begitu saja dan akhirnya si Sai berubah lagi menjadi seorang Krasue. Sai yang telah menjadi Krasue menculik salah satu bayi warga sekitar. Di sini ia ketahuan oleh si pemburu Krasue. Di sini tiba-tiba langsung Jet menyelamatkan bayi tersebut dan Krasue pun pergi begitu saja. Pada saat Sai ingin pulang atau Krasue mau pulang ke rumahnya, si Noi tiba-tiba melihat Krasue tersebut. Ia yang penasaran pun mengikuti kemana arah Krasue itu pergi, dan betapa terkejutnya ia ketika ia mengetahui bahwa ternyata Krasue itu adalah si Sai. Di sini Noi terkejut karena ia mencintai si Sai dan ternyata si Sai adalah seorang Krasue. Sai yang melihat Noi pun terkejut. Mereka sama-sama terkejut. Kamu ternyata Krasue. Mereka langsung kayak udah gak bisa berkata-kata. Si Noi nangis, si Sai juga nangis deh. Keesokan harinya, Sai ini bersedih karena Noi tidak ada di tempat pelayanan kesehatan. Gert pun hanya bisa terdiam. Ternyata Noi ini tertidur di tempat ibadah dan dibangunkan oleh seorang biksu. Di sini Noi bercerita tentang apa yang baru saja terjadi. Biksu pun berkata, "Hei anak muda, Krasue itu tidak menyakiti manusia kok. Ia juga manusia, tapi yang melakukan sihir hitam. Karena mantranya menyerang balik ke mereka, makanya mereka menjadi hantu yang seram. Yang wanita disebut Krasue dan yang pria disebut Krahang." Biksu pun berkata, "Ikuti apa kata hati kamu aja ya anak muda." Pada malam hari, Sai ini ingin berubah lagi menjadi Krasue. Tapi karena si Noi ini mencintai Sai, rasa sayang itu ada di hati si Noi. Ia pun mulai membawakan makanan-makanan untuk si Sai agar si Sai tidak perlu keluar rumah dan aman di dalam rumah. So sweet banget guys. Aku pengen deh punya cowok kayak gini. Keesokan harinya, Sai ini mendatangi Noi. Di sini Noi berkata akan merahasiakan semuanya dari orang-orang. Di sini Sai pun terharu dan langsung memeluk erat si Noi. Cocuit. Sudah sebulan lamanya, si Sai ini gak pernah muncul lagi ke perdesaan karena Noi selalu membawakan makanan untuk dirinya.
Sementara Noi sambil mencari tahu tentang herba Krasue yang dapat menghentikan transformasi Krasue tersebut yang diberitahu oleh biksu. Tetapi herba itu hanya dimiliki oleh seorang Ted. Adegan pun dilanjutkan dengan Noi dan Sai yang sedang mengobati anak kecil yang sedang terkena demam. Tiba-tiba datanglah si Gert dengan membawakan minuman untuk si Sai. Di sini terlihat Gert ini jealous, tapi ya udahlah ya. Ia langsung memberikan sebuah jus buah kepada Noi. Di sini ya enak dong jus buah gitu loh. Si anak kecil yang melihat pun kayak ngiler dan ia pun meminum jus buah bekas si Sai ini. Pada malam hari, si anak kecil tersebut pun berubah menjadi Krasue. Si Ted yang mendengar hal tersebut pun langsung datang ke rumah tersebut dan langsung aja si Ted ngajak duel sama Krasue tersebut. Yah, akhirnya duel tersebut dimenangkan oleh si Ted. Iyalah, si Ted ini udah berpengalaman banget untuk berburu Krasue di berbagai desa. Dan akhirnya Krasue itu pun tewas langsung di tangan para pemburu tersebut. Keesokan harinya, Ted ini bertanya ke kedua orang tua anak tersebut, "Dari mana sih anak kalian kok bisa jadi tiba-tiba seperti itu?" Ibunya pun berkata bahwa ia baru pulang dari tempat pelayanan kesehatan karena ia baru saja demam. Ted pun seketika langsung menatap Sai dengan tatapan yang sangat tajam. Adegan pun dilanjutkan dengan Sai yang merasa kesal dengan apa yang baru saja terjadi. Di sini Noi langsung menenangkan Sai. Tiba-tiba Sai ini mengajak Noi untuk mendatangi rumah di tengah hutan karena ia merasa tenang bila bermimpi tentang rumah itu. Noi pun setuju dan akan mengantar Sai. Pada malam hari, si Sai dan Noi ini mendatangi rumah tua tersebut dan mereka pun langsung ke halaman belakang. Ternyata mereka menemukan tanaman yang dapat meredakan si Sai agar tidak berubah menjadi Krasue. Di sini mereka sangat senang dan di sini si Noi berinisiatif untuk menanam tumbuhan tersebut agar selalu subur. Di sini mereka pun mengambil beberapa cadangan tanaman tersebut. Tiba-tiba mereka ini terbawa suasana nih. Di sini si Noi tidak peduli dengan apa yang akan terjadi kepada dirinya. Ya, akhirnya Ternyata mereka ini telah diikuti oleh Ted dan pasukannya. Di sini si Gert yang melihatnya pun langsung kesal dan langsung memukuli si Noi. Sedangkan si Sai berlari ke dalam rumah tua yang ada di hutan tersebut sambil dikejar sama si Ted. Tiba-tiba ia melihat sesuatu kenangan di balik peti tersebut. Ia pun kembali ke masa lalu dan seperti itulah terjadi kenapa dia bisa menjadi Krasue. Di sini ia pun langsung mengamuk dan akhirnya ia langsung membunuh para pasukan Krasue tersebut. Sedangkan si Ted berusaha dicegah oleh si Gert hingga akhirnya si Gert ini terluka karena harus melawan si Ted. Singkat cerita, Ted ini bercerita bahwa pasukannya itu hampir saja menangkap Krasue. Tapi Krasue itu sangat jahat sehingga membunuh para pasukannya yang lainnya. Ia pun mengatakan bahwa Krasue itu adalah anak dari si bapak ini. Warga yang mendengarnya pun terkejut dan bergegas mendatangi ke kediaman si Sai. Sesampainya di sana, Sai ini baik-baik saja. Ia tidak berubah menjadi Krasue karena ia telah memakan tanaman yang habis ia ambil kemarin malam di tengah hutan. Ketika Ted meminta Gert untuk berkata jujur bahwa si Sai ini berubah menjadi Krasue, si Gert ini berbohong dan mengatakan bahwa si Ted ini akan memperkaos si Sai. Sedangkan Noi sedang merasakan kesakitan atas racun yang diberikan oleh si Sai. Ia pun ditolong oleh Pak Biksu. Ted ini ternyata seorang kerahang dan ia pun langsung menggigit Gert karena ia telah membohongi semua orang. Hari demi hari, tanaman yang ia ambil di tengah hutan telah mulai menipis, sedangkan Noi masih berusaha untuk mengembangbiakan tanaman tersebut. Tapi sayang, tanaman tersebut tidak berkembang. Akhirnya ia pun kembali ke hutan untuk mengambil tanaman tersebut kembali. Tetapi sayang, tanaman tersebut sudah hangus terbakar. Tanaman tersebut dibakar oleh seorang Ted yang benar-benar sudah murka kepada semua orang. Pada adegan ini, Gert ini telah tumbuh menjadi sosok yang mengerikan. Semakin hari, wajahnya sudah berubah wujud dan ia pun sangat terpukul atas hal tersebut. Pada adegan ini, Noi ini benar-benar terpukul karena tanaman yang ia tanam tidak tumbuh dan ladang tanaman tersebut telah habis terbakar. Di sini, saya coba menenangkan Noi.
Dan Noi pun tiba-tiba mempunyai ide untuk melakukan pelarian diri ke Bangkok. Dengan harapan ada orang yang akan menyembuhkan Sei. Di sini Noi pun berkata bahwa besok kita ketemuan ya di hutan pada saat matahari telah terbenam untuk kabur bersama ke kota Bangkok. Pada malam hari, saya ini mendatangi Gert yang kondisinya sudah mulai parah. Tiba-tiba di sini Gert bercerita, "Sai, sebenarnya aku tahu kalau kamu adalah seorang kerasue karena waktu itu aku pernah ngikutin kamu dan kamu tiba-tiba berubah menjadi seorang kerasue. Di situ aku lihat kamu makan hewan punya warga. Jadi itu Sai alasan aku kenapa aku masuk ke kelompok pemburu kerasue agar dapat mengalihkan mereka tidak menemukan kamu dimanapun. Karena aku sangat mencintai kamu, Sai, dan aku sangat cemburu kalau kamu lagi deket sama Noi." Sai yang mendengar hal tersebut pun mengeluarkan air mata dan menguatkan si Gert, lalu memeluknya dengan erat sambil menenangkan Gert tersebut. Sedangkan Noi menemui biksu untuk berpamitan. Tiba-tiba biksu bercerita kisah awal Krasue dan Krahang. Pada saat itu istri Krahang pertama jatuh cinta dengan manusia. Ia hamil dan kabur bersama. Tapi Krahang menemukan dan langsung membunuh sang pria, lalu membunuh istrinya dan merenggut jantungnya. Untuk melampiaskan patah hatinya, kemurkaan inilah diwariskan turun-temurun ke Krahang-Krahang selanjutnya. Sehingga Krahang harus menghancurkan jantung dari Krasue. Singkat cerita, pada malam pelariannya, si Sai ini malah dibawa ayahnya untuk nonton layar tancap. Karena ayahnya ini tidak mau si Sai ini selalu dituduh untuk menjadi kerasue. Padahal memang si Sai ini adalah seorang kerasue, tapi ayahnya tidak ada yang tahu bahwa ia adalah seorang kerasue. Tiba-tiba Sai ini akan berubah menjadi seorang kerasue dan Noi pun merasakan sakit yang mendalam di bagian dadanya. Sedangkan Gert sedang dihasut oleh Ted agar membunuh Sei karena ia telah menghancurkan hati si Gert. Di sini Gert pun tiba-tiba berubah menjadi seorang Krahang. Dan Sei pun berubah menjadi seorang kerasue di hadapan para warga. Warga pun berusaha mengejar dan menembaki kerasue tersebut. Tiba-tiba datanglah Gert dan juga Ted. Di sini Gert langsung mengambil si Sei. Ia akan membunuh si Sei, tapi tiba-tiba datanglah Noi mengingatkan bahwa Gert itu adalah Sei. Ingatlah dia dan jangan sakitin dia, Gert. Tiba-tiba Gert pun langsung kayak terketuk hatinya, kayak tiba-tiba ingat, oh iya ya aku kan mencintai Sei gitu. Mereka pun saling bertatapan dan di sini pun Gert pun tidak jadi untuk membunuh si Sei. Tiba-tiba si Ted yang melihat hal tersebut pun langsung bergegas dong marah. Di sini langsung si Gert ini bertarung dengan si Ted. Sementara Noi memukuli warga-warga yang menyakiti tubuh dari si Sei. Pada saat bertarung, Gert ini ternyata kalah dan ia pun harus meninggal di tangan si Ted. Ayahnya Sei meminta Noi untuk bergegas berlari membawa tubuh dari Sei dan melindunginya. Tiba-tiba dia dicegat oleh si Ted. Di sini pada saat si Ted ingin membunuh si Noi, di sini langsung si Sei itu mengangkat tinggi-tinggi si Ted. Dan tiba-tiba si Ted ini ditembak dari belakang oleh Pak Biksu. Dan Ted pun akhirnya meninggal. Di sini tiba-tiba Pak Bisu bercerita kepada Noi bahwa ia dulu mempunyai istri yang seorang kerasue. Karena ia tidak ingin istrinya kenapa-napa, akhirnya ia pun mengurung istrinya di dalam peti. Ya benar, peti yang pada saat itu dibuka oleh si Sei waktu masih kecil. Sehingga Sei pun menjadi seorang kerasue juga. Noi kaget mendengar hal tersebut, tapi ia disuruh bergegas untuk menyeberangi sungai ke kota Bangkok agar si Sei ini bisa diselamatkan. Noi pun berlari dan terus berlari sambil dikejar para warga.
Di sini Noi ini benar-benar cinta banget sama si Sei. Setibanya di pelabuhan, Noi ini sempat berbincang kepada Sei. Sei, aku akan mengobatimu, kita akan selalu bersama. Sei, tunggu aku ya agar aku bisa mengobatimu. Sei pun sedih banget mendengar perkataan Noi. Pokoknya adegan yang ini nih benar-benar sedih banget. Endingnya ini benar-benar sedih banget teman-teman. Sedih banget, pokoknya sedih banget. Pada saat ingin berlayar, tiba-tiba duar. Ada yang menembak Sei dari belakang. Ya, Sei ini terkena tembakan dari para warga. Di sini Noi sangat sedih, sangat kaget, sangat terkejut. Karena ternyata Sei ini tidak bisa diselamatkan. Di sini terlihat Sei ini kembali ke bayangan masa lalu ketika ia masih kecil bersama ibunya, ketika ia sedang bermain bersama dengan teman-temannya. Sedih banget guys. Ini sad ending tapi rame banget filmnya guys. Pokoknya ini recommended banget. Jadi akhirnya cerita pun selesai. Oke teman-teman, segitu saja video aku kali ini. Buat kalian yang suka jangan lupa tekan like dan share sebanyak-banyaknya. Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, karena berkat kalian aku makin semangat buat upload video selanjutnya. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.